Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arvenia Zaraman dengan nomor induk 857383476 dari OPBJJ Bogor. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu dengan berjudul kelistrikan. Judul percobaannya, percobaan arus listrik dan tegangan listrik. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawat bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya benda potensial atau tegangan, di mana aliran bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran ekolator. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Tujuan percobaannya menjelaskan aliran listrik dalam suatu rangkaian listrik, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Di sini ada alat dan bahannya, ada 3 buah baterai, ada tali kabel yang tersambung dengan penjepit sebanyak 2 buah, dan lampu 1 buah. Dan sebagai bahan uji untuk konduktor dan insulatornya seperti ada air garam, ada air ledeng, ada kertas, ada besi, ada penghapus, ada grafit atau mata pensil, ada sendok, plastik, dan kayu. Percobaan pertama, arus listrik susunlah 3 buah baterai secara seri. Buatlah gambar rangkaian hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dan kabel satu lagi di kutub min. Salah satu ujung kabel dipasang bola lampu. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran. Kemudian tentukan bahan yang telah disediakan tadi apakah termasuk konduktor. Catat hasil pada tabel pengamatan. Yang pertama, pada sendok. Pada sendok, ternyata lampunya akan menyala karena sendok dapat menghantar listrik atau konduktor. Baik, yang kedua kita akan pakai besi. Nah, pada besi ternyata lampu menyala karena besi dapat menghantar listrik atau konduktor. Baik, selanjutnya yang ketiga kita akan pakai grafit atau mata pensil.
Pada mata pensil, ternyata lampu tidak menyala ya, karena mata pensil tidak dapat menghantar listrik. Lampunya tidak nyala ya guys ya. Baik, selanjutnya yang keempat kita pakai penghapus. Pada penghapus ternyata lampu tidak menyala ya, karena penghapus tidak dapat mengantar aliran listrik. Jadi penghapus ini bersifat isolator ya guys ya. Selanjutnya kita pakai kayu. Baik, di sini kayu tidak menyala lampunya ya, karena kayu tidak dapat mengantar listrik karena kayu bersifat isolator. Selanjutnya, saya di sini akan memakai tas plastik. Di sini tas plastik. Pada tas plastik ternyata lampu tidak menyala ya, karena plastik tidak dapat menghantar listrik. Plastik itu bersifat isolator. Baik, selanjutnya saya akan memakai kertas. Di sini pada kertas ternyata lampu tidak menyala karena tidak dapat menghantar listrik karena bersifat isolator. Baik, selanjutnya saya akan memakai air keran. Di sini pada air keran lampu tidak menyala ya, karena tidak dapat menghantar listrik. Air keran itu bersifat isolator. Baik, untuk yang terakhir, saya akan memakai air garam. Di sini, pada air garam, ternyata lampu menyala ya, karena air garam dapat menghantar listrik. Jadi, bersifat konduktor. Hanya agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat pengantar yang bersifat konduktor. Bahan yang mengantar arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantar dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat, besi, sendok, dan air garam. Sedangkan kayu, karet, penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran termasuk isolator. Percobaan tenaga listrik. Baik, percobaan pertama, kita buatkanlah rangkaian seperti ini. Sambungkan pada baterai dan amati apakah lampunya menyala apa tidak ya. Ternyata hasil lampunya tidak menyala karena kedua ujung kabelnya sama-sama ada di muatan play, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listrik. Baik, untuk percobaan kedua, buat rangkaian seperti ini. Kemudian kita akan menempelkan ujung kabel pada kutub baterai positif
dan negatif. Amati hasilnya. Ternyata hasil lampu menyala namun agak redup karena muatan listriknya tidak terlalu besar, hanya menggunakan satu baterai. Baik, percobaan selanjutnya buatlah rangkaian seperti ini ya guys. Tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan negatif. Lalu kita akan amati hasilnya. Ternyata lampu menyala ya, lebih terang karena muatan listriknya lebih besar. Baik, untuk selanjutnya, sebelumnya sama ya guys, buatlah rangkaian seperti ini. Gunakan 3 baterai dan amatilah hasilnya. Hasil menunjukkan ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listriknya lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan baterai yang digunakan lebih banyak. Kesimpulannya, tegangan listrik adalah benda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus listrik yang mengalir dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh